Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Baik, di sini kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-6. Ada yang tahu materi kita apa hari ini? Belum tahu ya. Baik, untuk materi kita hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama tentang bersyukur, yang kedua tentang qanaah, dan yang ketiga tentang sabar, dan yang terakhir tentang ridho. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu pada hari ini. Baik, untuk berdoa kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengabsen salah satu persatu dari kalian. Baik. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa ada yang sakit hari ini atau ada yang tidak masuk hari ini? Oh, masuk semua ya, Ibu deh. Ibu tetap akan mengabsensa kalian satu persatu ya. Yang pertama, Ahmad Fatoni. Oh, hadir. Ahmad Rifai hadir. Yang terakhir Mbak Jessica. Oh ya, baik, alhamdulillah. Hari ini langsung saja kita akan memasuki mengenai pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian bersyukur. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu bersyukur? Belum tahu ya? Baik, sebelumnya ini adalah materi kita yang pertama tentang bersyukur. Jadi, bersyukur secara bahasa berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa anak-anak? Betul, bersyukur secara bahasa berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita dengan perasaan senang, lega atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, di sini untuk mengenai bentuk-bentuk bersyukur dibagi menjadi 3. Ada yang tahu? Ya, apa? Oh, belum tahu ya. Baik, untuk bentuk-bentuk bersyukur ini, yang pertama ada bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati ini maksudnya apa? Yakni kita bersyukur atau meyakini dengan perasaan senang atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, yakni bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan ini seperti apa? Bersyukur dengan lisan ini maksudnya yakni ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan dengan lisan kita. Biasanya kita mengucapkan apa, anak-anak? Betul sekali, mengucapkan hamdalah. Untuk yang ketiga, yakni bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan ini ada banyak macamnya. Seperti ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah SWT, maka kita menginfakkan harta yang kita miliki sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT. Salah satu contoh yang lain yakni dengan menggunakan seluruh anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibu mau tanya kepada anak-anak, kesehatan itu nikmat bukan ya? Betul, kesehatan adalah nikmat yang besar dari Allah SWT. Maka dari itu, ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT, maka kita harus menggunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, baik, itu adalah pengertian mengenai bersyukur. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Baik, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, apa sih
bersyukur secara bahasa itu? Ada yang bisa angkat tangan. Baik, silakan Rifai. Betul sekali, bersyukur secara bahasa yakni berterima kasih. Ada yang tahu apa itu bersyukur secara istilah? Ya, Jessica, monggo. Betul sekali, bersyukur secara istilah yakni berterima kasih kepada Allah dengan perasaan senang, lega atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan ini yang terakhir mengenai hikmah bersyukur. Hikmah bersyukur ini yang pertama adalah membuat seseorang menjadi bahagia. Karena apa? Ketika seorang itu pandai bersyukur atau menerima nikmat dari Allah, maka hatinya akan menjadi bahagia. Untuk yang kedua, Allah akan menambahkan nikmat orang yang pandai bersyukur, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmat kepadamu. Dan jika engkau mengingkari nikmat dariku, maka azabku sangatlah pedih. Nah, di sini Allah akan menambahkan nikmat kepada orang yang pandai bersyukur. Yang ketiga, ia akan dicintai oleh sesama karena ketika dia pandai bersyukur, maka dia akan pandai juga berterima kasih kepada sesamanya. Baik, di sini jadi kesimpulannya kita sebagai seorang muslim harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Karena semua yang kita miliki saat ini, baik berupa kesehatan, udara, atau masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Baik, di sini kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai qanaah. Apa sih qanaah itu? Qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan tidak merasa kurang. Nah, qanaah ini bukan berarti kita harus bermalas-malasan, tapi qanaah di sini ketika kita sudah melakukan usaha secara bersungguh-sungguh dan nanti hasilnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan hasilnya itu sudah keluar, maka hasil yang kita dapatkan itu membuat kita merasa cukup. Seperti itu. Nah, di sini qanaah memiliki manfaat membuat kita apabila kita berhasil melakukan segala sesuatu, kita tidak akan merasa sombong. Dan ketika kita mengalami kegagalan dalam melakukan sesuatu, maka kita tidak akan merasa frustasi. Dan qanaah ini akan melatih kita menjadi seorang yang memiliki hati yang kaya. Nah, di sini ada yang ditanyakan mengenai qanaah? Tidak ada. Baik. Qanaah tadi artinya apa, anak-anak? Betul sekali, merasa cukup. Baik, kita akan memasuki ke pembahasan yang ketiga, yakni mengenai sabar. Sabar secara bahasa, ada yang tahu artinya apa? Baik, sabar secara bahasa berarti menahan. Secara bahasa berarti apa, anak-anak? Betul sekali, menahan. Secara istilah, sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membuat kita keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin itu yang
bisa Ibu sampaikan. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.